Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini saya mau coba Dynamo HyperDash 3. Nah, dia Dynamo HP HyperDash 3 edisi Japan Cup 2021. Sebenarnya saya kurang paham ya, kalau setiap Dynamo itu kan ada edisi-edisinya. Mungkin ada edisi Japan Cup 2020 dan seterusnya. Nah, apakah ada perbedaan dari kecepatannya, terus torsinya dan lain-lain? Itu saya sebenarnya kurang paham, karena untuk HyperDash 3 saya baru punya yang ini. Nanti kapan-kapan kalau saya punya Dynamo HyperDash edisi yang lainnya, nanti saya akan coba bandingkan apakah ada perbedaan atau tidak. Oke, kemudian masuk di spesifikasi. Oke, di spesifikasi dia voltasenya seperti biasa ada di 2,4 sampai 3 voltase. Kemudian torsinya ada di 1,4 sampai 1,9 mNm. Nah, RPM-nya ada di angka 17.200 sampai 21.200 round per menit. Nah, konsumsi dayanya dia ada di kisaran 1,6 sampai 3 ampere. Nah, spesifikasinya seperti itu. Nah, sekarang saya coba untuk buka dulu. Oke, ini dia penampakan untuk Dynamo HyperDash. Oke, ini Dynamo HyperDash edisi Japan Cup 2021. Oke, oke, di sini mungkin nggak tahu kalau di kamera kurang jelas terlihat. Nah, di sini itu tulisan SMC motor, jadi dia bikinan dari SMC motor. Oke, seperti ini penampakannya. Dan untuk kekuatan magnetnya, oke, dia pun cukup kuat ya untuk kekuatan dari magnetnya ya. Jadi mirip seperti Dynamo PowerDash juga cukup kuat, tapi memang kalau menurut saya PowerDash jauh lebih kuat dibandingkan dengan daya magnet dari HyperDash. Oke, di sini saya akan coba pakai menggunakan Tamiya Mavframe. Saya pakai gear 3,5:1 atau gear super speed. Oke, saya pakai baterai Fujitsu Pink, kemudian gearnya 3,5:1 atau gear super speed. Oke, sekarang kita tes dulu untuk suaranya. Oke, jadi kalau menurut saya karakter suaranya dia itu lebih kalem dibandingkan dengan PowerDash sama SprintDash. Nah, dia itu serasa lebih kalem gitu, lebih lembut, tapi enggak sekalem Dynamo bawaan box dari Tamiya-nya. Jadi dia kerasanya kayak powernya di bawah PowerDash. Oke, sekarang saya akan tes untuk RPM dan maksimal kecepatannya. Oke, RPM-nya dia ada di angka 8.900. Maksimal kecepatannya ada di 32 km per jam, dan kecepatan realnya ada di
sama ada di 30. Sekarang ada di kisaran 31 sampai 32. Jadi untuk putaran RPM-nya cukup kecil ya, ada di kisaran angka 8000. Nah, sedangkan untuk di spesifikasinya itu berada di 17.200 sampai 21.200. Cukup jauh perbedaan RPM-nya karena mungkin menyesuaikan ya. Kalau RPM-nya itu rendah, biasanya suaranya juga lebih kalem atau lebih lembut. Beda dengan punyanya Pordes, atau kalau Pordes dan Sprint Dash dia tuh suaranya itu tipe karakternya lebih galak. Nah, maka dari itu RPM-nya juga cukup tinggi, berbeda dengan Hyperdash. Oke, setelah tes RPM dan maksimal kecepatan, sekarang kita tes di lintasan. Melakukan tes run menggunakan dinamo Hyperdash. Oke, menurut saya dari hasil tes run menggunakan dinamo Hyperdash ini sebenarnya cukup mudah. Nah, untuk dinamo Hyperdash ini dia kecepatannya itu lebih tinggi dibandingkan menggunakan dinamo Like Dash yang sebelumnya sudah pernah saya review. Nah, untuk settingan saya menggunakan dinamo Hyperdash, dia menggunakan gear super speed 3:35 banding 1, kemudian rem belakang saya tutup dan rem depan saya buka setengahnya ya, hampir di depannya saja untuk saya tutup. Nah, untuk settingannya seperti ini sama saja. Itu dia untuk review singkat tentang dinamo Hyperdash. Semoga bermanfaat dan see you next time.